wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Mujahidin, sehat semua gitu Bapak Ibu nggih? Alhamdulillah. Baru saja kita lalui Hari Raya Idul Adha, yang itu merupakan salah satu hari di mana kita itu bersenang-senang. Hari kita makan bersama, bahkan disunahkan untuk makan bareng-bareng nih, selain nyembelih juga. Dan ini adalah hari tasyrik terakhir bagi yang idnya hari Rabu. Sedangkan untuk yang hari Kamis itu idnya tasyriknya terakhir masih Senin besok nih. Ala kulli hal, insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita dan masuk ke bab siwak. Dan tema kajian ini kita beri nama As-siwaku 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Siwak di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu diketahui Bapak Ibu semua, siwak niku aslinya adalah kayu yang dipakai untuk membersihkan gigi. Cuman kemudian pengertian secara istilahan, kalau tadi lughatan ya, sekarang pengertian secara syar'inya siwak itu menjadi perbuatan yang fungsinya itu membersihkan gigi. Entah itu dengan kayu siwak maupun dengan yang sejenisnya atau yang dikiaskan kepadanya. Nah, maka nggak perlu ragu. Misalkan, loh saya itu sikatan pakai apa namanya, sikat gigi, itu boleh-boleh saja. Itu sudah termasuk siwak. Bahkan mohon maaf, menurut Syekh Utsaimin itu bisa jadi pakai sikat gigi dan pasta gigi untuk zaman sekarang itu lebih dianjurkan daripada pakai kayu siwak. Kenapa? Karena orang sekarang belum tentu bisa menggunakan kayu siwak. Saya nggak nyamin Bapak Ibu jenengan siwakan itu bisa bersih kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dari kecil kita nggak pernah diajari. Oh malah dari kertas. Oh banyak yang nggak tahu siwak itu apa. Nanti Bapak Ibu nek pingin ngertos jenengan teng toko herbal. Nah,
biasanya dijual siwak-siwak yang harga 15-an ribu niku. Niku pakai bentuknya kayu gitu. Ngendikan mawon tuh mbak siwak gitu. Nah, mungkin lah dikasih kayu. Kayu itu fungsinya nyanting jenengan gigit-gigit kulitnya biar nawa niku hilang. Nah, nanti muncul serabut-serabut. Nah, itu pasta giginya pasta gigi. Sikat giginya Rasulullah zaman dahulu. Dan itu memang kayunya khusus Bapak Ibu, nggak perlu pakai namun ini odol. Itu sudah mengandung zat-zat yang luar biasa yang bisa menetralkan mulut dari gigi, bau nggak sedap, dan juga bisa menghilangkan apa nih bekas-bekas kotoran. Cuman masalahnya kemampuan orang dalam bersiwak itu beda-beda. Apalagi kita nggak terbiasa. Makanya kan enten saat ini pasta gigi itu saya mengandung siwak, ya nggak apa-apa. Itu insya Allah juga nyunah. Misalkan memang kita niatnya untuk mengikuti Rasulullah, gitu. Dan memang itu cukup laris juga pasta gigi yang ada siwaknya itu, karena memang kandungannya nggak bisa dinafikan. Nah, hikmahnya apa Bapak Ibu siwak itu? Kalau dari sisi medis tentu menjaga kebersihan gigi, kemudian juga menghilangkan bau mulut. Tapi ada hikmah yang paling besar yang lebih dari itu semua Bapak Ibu. Apa itu? Mengikuti sunnah Rasul. Itu yang nggak bisa dibayar dengan apapun, yang nggak bisa dinilai dengan apapun. Nek jenengan gosok gigi niku diniati ngikuti kebiasaan Rasulullah, niku meh pasta gigine semurah apapun, meh odole bahkan nggak pakai odol, itu harganya, nilainya itu jauh lebih besar daripada orang-orang yang mungkin pakai pasta gigi termahal, nih nggak diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul, cuman karena tuntutan kesehatan, karena tuntutan gigi sensitif dan sebagainya. Pasta gigi untuk orang gigi sensitif ini mahal banget Bapak Ibu, mahal sekali. Cuman percuma kalau itu tidak diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Ya dapatnya cuma sisi medis aja, giginya sehat, bersih, putih gitu. Tapi dia nggak mendapat pahala di sisi Allah karena dia hanya rutinitas saja, bukan ibadah. Orang yang cerdas itu menjadikan seluruh rutinitasnya adalah ibadah. Nah, salah satunya gosok gigi. Nah, maka sebenarnya orang Islam itu harusnya giginya bagus-bagus. Nek memang ngaji ini benar dalam artian nek dia memang apa yang dia kaji itu dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka nanti nek sudah ngaji masalah siwak harus rekep gosok gigi. Karena Rasulullah itu termasuk orang yang sangat mencintai gosok gigi, dan itu harus diajarkan kepada anak kita sejak kecil Bapak Ibu. Jangan nunggu sadar sendiri atau dia ngaji sendiri, karena itu kebiasaan-kebiasaan yang harus dibiasakan sejak kecil. Wong gosok gigi itu nek mboten kebiasaan abot angel. Nah, nanti akan kita bahas khususnya di hadis yang pertama bahwa Rasulullah pernah mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa inda kulli shalah. Sebagai pembuka hadis pertama di malam hari ini Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan bahwa seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintah mereka untuk bersiwak setiap mau sholat. Jadi jenengan itu nek anjuran dokter gigi itu gosok gigi cuman 2 kali sehari minimal, yaitu setelah bangun tidur dan sebelum tidur. Tapi nek Rasulullah enggak Bapak Ibu. Setiap mau sholat jenengan
disunahkan untuk gosok gigi, bersiwak. Wah itu nek diamal kae ya mesti resik tenan itu untuk kinclong ya. Ibaratnya diubah yang 5 itu yang minimal. Nah, itu minimal bagi orang yang menjalankan sholat 5 waktu dengan tertib. Lah nek sampai sholat sunnah, kemudian nanti ketika mau masuk ke rumah, kemudian ketika mau sholat malam, ketika pokoknya ketika setiap bangun tidur, nah itu nanti bisa jadi setiap hari ini ya gosok gigi terus nih. Neng ya nggak akan rugi kalau diniatkan untuk mengikuti sunnah Rasul. Maka jenengan dapati di hadis-hadis, di kitab hadis manapun Rasulullah itu mboten pernah sakit gigi, Bapak Ibu. Wong sakniki dokter gigi wae lara untu, gitu. Dokter gigi aja sakit gigi. Rasulullah itu asli dokter terhebat. Beliau itu selama hidup nggak pernah sakit kecuali cuman 2 kali, Bapak Ibu. Pertama ketika disantet, dikirimi duhun, gitu. Sehingga turunlah tata cara ruqyah. Kemudian yang kedua itu sakit menjelang kematian. Itu aja Rasulullah mengatakan, sekarang saya merasakan sisa-sisa racun dari daging kambing yang saya makan saat di Khaybar dulu, waktu diracun sama orang Yahudi. Racun saja baru ngefek ketika Rasulullah daya tahan tubuhnya lemah karena usia. Rasulullah itu sebenarnya dokter terhebat di dunia. Makanya jenengan jangan heran, saya pernah baca berita ya, seorang pemain bela diri, pemain kados Jackie Chan itu napa nggih jenengan itu, aktor kungfu gitu bela diri, namanya Van Damme apa sinten itu, sing dia itu bela dirinya Aikido. Dia orang kafir, tapi dia demi mendapatkan tubuh yang ideal, dia mengikuti tata cara hidupnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya dia itu terkenal di zaman saya masa kecil, Bapak Ibu, sampai sekarang masih sehat bugar. Dan dia tidak malu mengakui bahwa saya itu mengikuti pola makan dietnya Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kafir saja ketika mereka mempelajari kehidupan Rasulullah dan dia terapkan, dia mendapatkan manfaat secara duniawi, Bapak Ibu. Lah kita ini kadang mempelajari kehidupan Rasulullah tapi nggak diterapkan. Maka jangan heran kalau kita jauh dari pencapaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabat lah. Nggak usah Rasulullah terlalu tinggi nih, para sahabat ini juga hebat-hebat fisiknya. Nah, maka dari itu nanti kita akan mempelajari siwak itu, semoga bisa langsung dipraktekkan dan kita rasakan nanti apa perubahannya. Nah, hadis pertama tadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah mengandung banyak faedah. Laula an asyuqqa ala ummati, kalau seandainya saya itu nggak ingin memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak, gosok gigi setiap mau sholat. Nah, faedah yang pertama adalah istihbabu siwak wa fadlihi. Di sini disebutkan bahwa sunnah atau siwak itu hukumnya mustahab. Sunnah mustahabbah. Yang dia itu sangat disukai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau itu asline pingin mewajibkan. Cuman Rasulullah itu karena di sini punya sifat kasih sayang kepada umatnya, mungkin nek diwajibke konsekuensinya nek ditinggalke berdosa. Rasulullah nggak pingin kita semua berdosa. Hanya karena meninggalkan gosok gigi, akhirnya tidak jadi diwajibkan. Tapi bukan berarti terus kita tinggalkan, tidak. Niku bedane wong sakniki mbek wong dulu, Bapak Ibu. Para ulama terdahulu, para ulama salaf, para generasi salaf yang terbaik, ketika tahu itu hukumnya sunnah, maka akan dikerjakan semaksimal mungkin.
Nek kita niku nek ngerti hukumnya sunnah malah ditinggali. Karena mau sunnah lah ya. Gitu. Kan hukumnya sunnah. Gitu. Nek dulu enggak, justru karena sunnah dikerjakan. Nek sekarang kita nek tahu sunnah malah ditinggali. Sing dikerjakan sing wajib-wajib toh. Sunnah itu, nah itu rugi nanti. Maka sebenarnya pengertian sunnah dalam fikih itu kan mengerjakannya mendapatkan pahala, tidak mengerjakannya tidak berdosa. Itu sebenarnya kurang. Kudunya ditambahi tidak mengerjakannya rugi gitu loh. Harusnya gitu, rugi kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, ta'aqqud masyru'iyati siwak inda salat. Ini ditekankan sangat sekali ketika kita mau sholat nek bisa gosok gigi. Nah, maka jenengan Bapak Ibu, kita itu nggak tahu, kita itu nanti masuk surga karena amalan yang mana kita nggak tahu. Seandainya jenengan itu nyisake duit 3.000 buat beli nama niku gosok gigi, nama niku jenenge sikat gigi, kemudian beli pasta gigi yang 2.000-an, jenengan taruh di tempat wudhu, kemudian jenengan kerjakan tiap hari. Nek jenengan mengerjakan murni karena ingin meneladani Rasulullah, amalan yang kecil akan menjadi besar karena niat yang benar. Sebaliknya amalan gede nek niate keliru iso dadi cilik. Makanya hal-hal kecil itu harus dibiasakan. Apalagi kalau tahu itu datangnya dari Rasul, nanti pasta gigi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah kelak nek jenengan itu setiap mau sholat gosok gigi sih. Nek bisa siwakan bagus Bapak Ibu. Neng kan harus belajar nih secara siwak nih. Nek rakunino ya malah ketehen kabeh mungkin kecocok-cocok atau malah rasik gitu. Karena memang ada tekniknya bersiwak itu. Bahkan di sini disebutkan bahwa di hadis yang lain man akala asauma awil basola awil kurrasa fala yakribanna masjidana fa innal malaikata ta'adda mimma yata'adda bihi banu Adam. Gini, ada larangan khusus barang siapa yang habis makan basol, bawang, kemudian saum, bawang merah, di sini bawang-bawangan, berambang bawang, kuras ini daun bawang atau nek bahasa kita oncelang, nih, loncang, oh dan itu loncang. Kalau di tempat saya oncelang seledri. Nek seledri wangi, nek oncelang ini baunya juga menyengat Bapak Ibu. Maka tidak boleh masuk masjid sebelum baunya itu hilang Bapak Ibu. Maka jenengan yang habis makan mie ayam, enten oncelange, loncangnya ini dicek mulutnya bau enggak. Kalau masih bau enggak boleh masuk masjid. Pertama mesake tanggane, mesake sebelahnya. Kemudian yang kedua kasihan juga malaikat. Malaikat itu enggak senang sama bau-bau yang enggak sedap. Makanya khusus Rasulullah, ini khusus ya. Beliau walaupun enggak mengharamkan, tapi beliau enggak makan ini. Saum, basal, kuras itu beliau enggak makan. Karena beliau senantiasa berinteraksi dengan malaikat Jibril, menghormati malaikat Jibril, beliau nggak makan makanan kayak gini, apalagi nek mentah. Nah, itu baunya ini sekali Bapak Ibu. Jenengan itu nek misalkan makan mie goreng ada bawangnya itu terasa banget itu baunya. Itu harus gosok gigi habis makan, apalagi kalau mau sholat. Nah, maka di sini ditekankan nek mau sholat harus ngecek bau mulut masing-masing. Jadi nek memang bau ya beda sama bau orang puasa nggih, nek orang puasa benten. Tapi nek sing enggak puasa, bau yang disebabkan oleh makanan yang tertinggal di gigi atau karena dia lama tidak enggak bicara karena tidur dan sebagainya, maka itu harus gosok gigi terlebih dahulu. Karena apa? Malaikat itu enggak senang seandainya ada bau-bau kayak gitu.
Wong Bani Adam, manusia aja nggak senang nek kita ngomong, lawan bicara kita ngobrol itu bau mulutnya nggak enak gitu, apalagi malaikat. Kemudian yang ketiga adalah fadlul wudu'i wassalati al-mustakmil ma'ahuma as-siwak. Jadi keutamaan wudhu dan sholat nek dilengkapi dengan siwak Bapak Ibu, itu akan meningkatkan pahala jenengan. Jadi kita itu apa namanya, memaksimalkan pahala sholat dengan menjalankan yang wajib-wajib dengan baik dan yang sunnah-sunnah dengan baik. Salah satu sunnah niku nggih bersiwak. Nah, maka jenengan itu nek mau sholat, mau ke masjid, walaupun mungkin ke masjid nggak sholat, kajian, nah itu nek bisa gosok gigi. Kemudian selanjutnya adalah siwak itu hukum aslinya mau diwajibkan oleh Rasulullah. Syukran jazakallahu khairan. Hanya saja apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tahu bahwa umatnya itu nggak akan bisa. Rasulullah itu tahu bahwa umatnya itu punya kelemahan. Jangankan jalankan siwak sebelum sholat. Wong zaman sakniki wong sing gelem sholat 5 waktu wae nggih jarang. Masih sing iso napa bukan jarang nggih. Banyak yang sholatnya bolong. Enten bahkan Islam sing modele mingguan niku enten, sholatnya sholat Jumat tok. Niku Islam mingguan. Enten sing Islam tahunan, Pak. Sholatnya Idul Adha tok, sama Idul Fitri tok. Niku Islam tahunan. Padahal perbedaan orang kafir dan orang muslim niku sholat Bapak Ibu. Baik jenengan bisa terancam kekufuran kalau tidak menjalankan sholat. Sing beda kayak kita dengan orang kafir ini sholat al-ahdu bainana wa bainahum gitu. Jadi jangan sampai jenengan itu salah ngajarke perkara sholat. Harus ditanamkan sejak kecil. Nek usianya sudah 7 tahun harus sudah mulai belajar sholat. Jadi diajari, ya dijak ning masjid nek memang laki-laki. Nek ibu-ibu nggih nggak apa-apa sesekali diajak ke masjid atau di rumah dia diajak sholat. Nek sudah 10 tahun harus dipukul nek gelem. Dipukul tapi dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyakiti. Tapi saat ini mohon maaf Bapak Ibu, banyak orang yang 10 tahun itu sudah balik. Anak-anak SD niku enten sing sampun haid kelas 3 kelas 4. Saya punya ponakan Bapak Ibu. Bisa kelas 6 SD ini wis tampilane wis kaya wong gede tenan gitu ya. Wis perawan gitu. Kaya wong siap nikah lah wis gede tenan gitu. Orang kota kan ya biasa nek anu. Niku memang posturnya gede-gede ngoten niku. Apalagi sekarang orang itu pergaulannya ya seperti itulah gitu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita di hadis ini ditunjukkan mengenai kamalus syafaqah an-nabi. Kesempurnaan Nabi dalam kasih sayangnya terhadap umat. Niki saya kok jadi teringat peristiwa Isra Mi'raj Bapak Ibu. Ketika kita itu pertama sholat niku wajibnya 50 kali gitu. Nabi Muhammad pertama Nabi Muhammad itu sami'na wa ata'na. Kalau perintah dari Allah datang ya udah kerjakan. Ini kita disepelekne kali Nabi Musa lah. Dicegat sama Nabi Musa. Dikatakan umatmu itu nggak akan mampu. Dipal kita nih Bapak Ibu gitu. Dikon ngelongi gitu. Lah Nabi Muhammad aslinya malu tapi ya karena beliau itu kasih sayang terhadap umat itu tinggi, akhirnya mengikuti masukannya Nabi Musa, naik lagi hingga terjadi berulang kali sampai akhirnya menjadi 5 kali. Nah, akhirnya sampai Allah mengatakan 5 ini pahalanya seperti 50. Jadi Bapak Ibu, nek kita kok masih berat ngerjakan 5, niku sak benere kebangetan.
banget sekali. Kita ini ibaratnya wong Jawa wis dikai rempelo ngerogoh napa? Dikai ati ngerogoh rempelo gitu ya. Dikai sikil malah njaluk ndas gitu misalnya. Aku aja sikil ndase wae gitu. Ya nek ndas akeh sing doyan gitu. Ya maksudnya gitu, kita itu sudah dikasih 5 pada 50, nek ijek males ngerjakan itu kebangetan. Rasulullah itu luar biasa kasih sayangnya kepada kita. Kemudian selanjutnya bahwa anna syar'a yusrun la usra fihi wa la masyaqqah. Syariat Islam niku secara keseluruhan asline mudah dan tidak susah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah itu pingin sing gampil-gampil Bapak Ibu. Jadi sebenarnya syariat niku sudah di setting kita itu bisa menjalankannya. Nek ngantek kabotan itu mesti yang masalah kita, bukan syariatnya. Karena sudah disetting sesuai dengan kebutuhan umat saat ini, umatnya Nabi Muhammad. Orang Yahudi dulu ngeri Bapak Ibu, ketika mau di surat Al-Baqarah itu dijelaskan ketika mereka mau bertobat harus saling bunuh Bapak Ibu. Nek meh tobat niku harus mau menyerahkan nyawanya. Kita kan cuma istighfar, masya Allah. Istighfar, tidak mau mengulanginya lagi, menyesalinya, tidak mengulangi, dan hubungannya dengan manusia ya harus dihalalkan kesalahannya. Enak banget saat ini. Maka sebenarnya syariat itu mudah, cuman jangan sampai mudahkan. Itu namanya mudahanah. Golek gampang-gampangnya niku mboten angsal. Orang yang bermudah-mudah padahal sudah mudah itu tidak boleh. Dan sebenarnya nggak ada susahan. Maka ada sebuah kaidah idza daqat ittasa'at wa idza tasa'at daqat. Syariat itu kalau kita kondisinya lapang dia akan mengikat erat. Tapi kalau kondisinya sempit dia akan melapang gitu. Contohnya apa? Masalah daging gitu nih. Daging niku nek bangkai, nek kondisi kita lapang sugih duwe duit akeh niku haram hukumnya. Nek jenengan nanti di tengah hutan belantara atau nggak punya uang, nggak punya apa-apa, cuman ada pitik mati, nah niku nanti menjadi halal khusus untuk Anda. Gitu. Nah itu nanti syariat yang tadinya mengikat akan melonggar. Nah maka sebenarnya syariat Islam niku penak banget, nek jenengan mau mempelajarinya dengan baik dan benar. Tapi ya jangan dimudah-mudahkan. Kemudian selanjutnya adalah yang ketujuh terakhir, an-nadarul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini juga kaidah dari tadi. Hadis tadi. Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu dikedepankan daripada mengambil manfaat. Contohnya nopo Bapak Ibu, nek jenengan ngambil manfaat tapi konsekuensi negatifnya jauh lebih besar, itu nggak boleh dilakukan. Rasulullah seandainya mewajibkan siwak, ya bisa saja itu semua hal yang positif, manfaatnya nanti semua umat muslim nek sregep gosok gigi, wajib gosok gigi, mesti untune resik-resik, wangi-wangi. Ning konsekuensinya nek nggak bisa menjalankan, semuanya menjadi dosa. Karena konsekuensi dari wajib niku nek ketika ditinggalkan menjadi dosa. Maka nggak jadi diwajibkan oleh Nabi Muhammad. Jenengan misal nemu tambang, terus dihitung-hitung, nek gunung iki ditambang, dampak perusakannya lebih besar daripada kita dapatkan emasnya misalkan. Nah, nek misal negatifnya jauh lebih besar daripada positifnya, maka itu tidak boleh dilanjutkan. Itu namanya darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Gampangane ngeten Bapak Ibu, jenengan nek urip niku nek melakukan sebuah perbuatan pasti ada dampak positif dan negatif. Nek dampak positifnya lebih besar daripada negatifnya, maka kerjakan, lanjutkan. Tapi nek dampak negatifnya lebih besar dari dampak positif, maka jangan dikerjakan, ditahan. Nah, niki sebenarnya semua umat muslim pakai kaidah ini Bapak Ibu, uripe bakal bener.
Seandainya dia itu bisa gitu nih memilah-milah mana yang positif, mana yang negatif. Dan ini mengajarkan kita itu berpikir, berilmu sebelum bertindak atau mengambil keputusan. Jenengan pingin kerja di luar negeri misalkan. Wah gajinya sebulan 20 juta. Neng salate ra iso tepat waktu. Nah ini dampak negatifnya jauh lebih besar. Maka harus diganti Bapak, dipending. Harus ditundakan. Kecuali di luar negeri nanti jenengan sholatnya tetap terjaga, lingkungan teman-temannya juga tetap ada yang muslim-muslim gitu. Komunitas muslim banyak gitu. Tidak dihalangi dalam beribadah dan berkeyakinan. Nah itu maka isinya positif-positif, negatifnya kecil. Negatifnya misal ya pisah dari keluarga, bapak ibu gitu. Nah itu ketika positifnya jauh lebih besar maka silahkan dikerjakan. Tapi negatifnya jauh lebih banyak, jangan sekali-kali dikerjakan. Kemudian selanjutnya bahwa dari Hudzaifah bin Al-Yaman, beliau mengatakan bahwa dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili yashusu fahu bisiwak. Rasulullah kalau bangun malam, Rasulullah kan punya kebiasaan sholat qiyamul lail, tahajud. Beliau itu kalau bangun itu biasa membersihkan giginya dengan siwak. Di hadis yang lain atau qala al-muallif, pengarang kitab itu mengatakan bahwa maknahu yaksilu bi wa yudallimuhu yuqalu syasahu wa yashusuhu. Ya maksudnya menggosok-gosok, memijat-mijat, menggosok-gosok di bulan baleni ngoten nggih. Nek dulu pakai kayu siwak, nek sekarang nggih boleh pakai pasta gigi. Bahkan mohon maaf, pakai driji nggih saged Bapak Ibu. Pakai gigi boleh kok gigi. Driji nggih. Gigi nggo gigi gimana? Enggak bisa. Pakai driji itu boleh. Nek memang wis ora ana apa-apa, jenengan ra iso tuku sikat, ra iso tuku napa niku. Odol wis ora iso tuku kayu siwak, ngagem driji nggih angsal Bapak Ibu. Sing penting diniati siwak. Paling arep. Oh, bisa Pak. Oh zaman riyen atau batu bata ditumbuk. Lu katanya batu bata ditumbuk digosok-gosok. Kemudian faidah dari hadis tadi adalah takidu masyru'iyati siwa ba'da namil lail. Nah, di sini kalau dengan bangun malam niku disunahkan untuk gosok gigi, apalagi mau sholat malam, gosok gigi Bapak Ibu, gosok gigi. Kemudian dikiaskan ke segala aktivitas yang dia itu menyebabkan bau mulut nggak sedap, khususnya tidur niku nek lama Bapak Ibu niki air ludah atau mulut kalau diem dalam waktu yang lama tidak melakukan aktivitas ngunyah. Nek jenengan nek kejaba ngunyah terus mangan terus niku mboten matoso mambu malahan, kecuali nek sing dimaem berbau nggih. Nah, tapi nek meneng wae niku bakal berubah. Napa niku? Bau mulutnya. Maka kalau bau mulut sudah berubah, jenengan gosok gigi, disunahkan. Dikiaskan ke naum atau tidur. Nah, jadi salah satu penyebab gosok gigi, bau mulut nggak sedap niku napa Bapak Ibu? Gigi berlubang. Kenapa orang bisa gigi berlubang? Karena malas gosok gigi. Jadi memang harus dibiasakne Bapak Ibu. Dan jenengan harus meniatkan itu ngikuti sunnahnya Rasul. Mungkin jenengan niku napa untuk pahala gitu. Makanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun niku aslinya kita diciptakan untuk beribadah itu bukan terus sholat terus ngono mboten gitu. Tapi semua aktivitas hariannya itu disetting dadi ibadah.
ngaret ya ibadah gitu. Nek tujuannya kita itu tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga misalkan. Ngaret ya ibadah. Bahkan setiap langkah kita bekerja itu juga ibadah. Neng yojo terus ngantek wongi kerja terus gitu nih. Harus tahu waktu juga gitu. Jadi harus seimbang. Kemudian selanjutnya adalah ta'akud masyru'iyati siwak inda kulli takhyiri. Jadi disunahkan untuk menggosok gigi setiap perubahan bau mulut. Karena di sini pokoknya Rasulullah itu kalau baunya nggak sedap, gosok gigi. Baunya nggak sedap, gosok gigi. Semua aktivitas yang menjadikan bau mulut nggak sedap itu harus segera dihilangkan dengan cara siwak. Ya. Mungkin besok ada, mohon maaf, ngerokok nih marake bau mulut buatan Bapak Ibu. Enggak. Orang yang ngerokok itu biasanya bau mulut ya. Nah itu harus ini. Nek sanian enten kados rokok napa niku jenenge. Sing elektrik ini lho. Vape. Vape niku mambu mboten niku. Ya wis pokoke nek marake mambu kudu ndang gosok gigi. Terlepas hukum rokok nopo mau haram atau makruh, pokoknya wong sing ashabul udud gitu ya. Sing seneng udud niku kudu ashabul dukhon itu ya. Itu harus sregep gosok gigi gitu. Dan yang terakhir adalah masyru'iyatun nadhafah ala wajhil umum. Secara umum Rasulullah itu menganjurkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan. Wong Islam itu makanya bersih Bapak Ibu harusnya. Wong Islam harus bersih. Karena apa? Rasulullah itu senang hal-hal yang bersih. Giginya Rasulullah itu putih, bersih. Nanti hadis yang selanjutnya akan dijelaskan. Rasulullah itu nek senyum itu untune itu kempling ping kan sinar. Jadi saking bersihnya. Dan tadi itu Rasulullah itu nggak pernah sakit gigi, masya Allah. Kayak di sini semua ada yang sakit gigi deh. Pernah gitu ya. Makanya sampai ada ibarat nama nih, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Orang sakit gigi itu rumus suara sitik ngoten rasanya pengen jotosi. Nih, hadis selanjutnya ini hadis yang luar biasa Bapak Ibu. Ini mengenai akhir hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan diceritakan mengenai akhir detik-detik kematian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Ibunda Aisyah. Ini saya nyeritain garwane dhewe yang saat itu beliau itu berada di mangku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mangku, kosong di pangkuannya. Dakhala Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq ala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu hari di hari-hari terakhir Rasulullah hidup masuk bertamu menjenguk Rasulullah ya, Abdurrahman bin Abi Bakar. Ini saudaranya Ibunda Aisyah adiknya. Jadi namanya Abdurrahman bin Abi Bakar. Abdurrahman anake Abu Bakar. Beliau kemudian mengatakan wa ana musnidatuhu ila sadri, dan saya itu Ibunda Aisyah mengatakan menyandarkan Aisyah. Rasulullah itu di dada. Jadi memang Bapak Ibu niku nek bapak sakit niku di pangku gitu ya. Biar mendapat kehangatan gitu ya. Gendang mari. Jadi Rasulullah niku mesra sama Ibunda Aisyah. Nah, wa ma'a Abdurrahman siwakun rabbun yastannu bihi. Abdurrahman itu ngantongi siwak Bapak Ibu. Nah ini wong dhisik ana rene nggawa siwak, nggawa pasta gigi,
sikat gigi. Nek jenengan kan sisir sing digawa rene. Ya diselipke ning. Nek orang dulu kan sisir itu, sisiran. Nah, nek orang Arab, sahabat-sahabat dulu itu siwak. Sing disisiri untune itu rambutnya, beli diresiki gitu. Siwak. Nah, Aisyah melihat. Kemudian fa'abad dahu Rasulullah SAW basarahu. Kemudian Rasulullah saat itu sudah nggak bisa ngomong Bapak Ibu. Saking panasnya. Rasulullah itu nek demam itu 2 kali hitam. Beliau itu nek sakit, rasa sakitnya 2 kali hitam. Nek kita demam kira-kira berapa derajat Bapak Ibu? 40 derajat lah, nek 37 nek itu cek anget gitu. Ya panas misalnya. Anak kecil itu jangan sampai 40 derajat. Nanti bisa kejang. Nek jenengan punya anak kecil kan di bawah 5 tahun itu harus punya termometer Bapak Ibu. Nek panas kok 37, 38, 39 itu harus segera diobati, dibantu obat. Karena nek 40, nek fisiknya nggak kuat itu bisa kejang. Step, nek wis step sekali mungkin gampang stepnya, kecuali nek sudah besar nanti bisa rotok mari. Nek cilik niku cek balita bawah 5 tahun niku nek wis pernah step sekali ya wis gampang step. Rasulullah niku 2 kali panas itu. Berarti katakanlah 80 derajat niku wis nek banyu wis munduk-munduk gitu, wis main ajeng mendidih. Makanya Rasulullah sampai diguyuri air karena saking panasnya. Nah, saat itu Rasulullah melihat siwak yang dikantongi sama Abdurrahman dideloki terus. Nah, istri yang cerdas itu mudeng. Ibunda Aisyah mudeng. Oh, iki Rasulullah pingin siwak. Jadi ibu-ibu nek bapak wis deloki kopi, wae ndang digawene kopi. Harus mudeng gitu. Nah, Rasulullah itu melihat siwak lama gitu, kemudian Ibunda Aisyah tahu Rasulullah ingin siwak. Langsung fa'akhadtu as-siwaka fa qadimtuhu wa tayyabtuhu. Jadi kemudian diambil sama Ibunda Aisyah. Nah, Abdurrahman itu kan adine dhewe, dadi ya santai gitu kayak Ibunda Aisyah. Dijupuk, diambil terus dilakukan itu nek istilahnya itu diperbaiki siwaknya. Siwak ini kan ada bagian yang sering dipakai. Nah, itu dibuang, digigit-gigit, kemudian dirapikan. Nah, kemudian siap untuk dipakai. Summa dafa'tuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fastan Nabi. Kemudian ternyata Rasulullah setelah dikasih diambil, kemudian beliau bersiwak. Rasulullah menjelang kematiannya menyempatkan diri bersiwak. Kita ini justru nek kita walian amar doloro males gosok gigi. Orang tuh gitu. Kita ini loro sithik malah males gosok gigi. Maka Rasulullah itu sampai menjelang kematiannya beliau itu bersiwak. Fama ra'aitu Rasulullah SAW istanna istinanan ahsan minhu. Sampai Ibunda Aisyah mengatakan, saya itu tidak pernah melihat Rasulullah itu bersiwak lebih indah, lebih baik daripada hari ini. Ini siwak gosokan paling apik Rasulullah. Jadi sampai benar-benar kelihatan bersih sekali. Fama'ada an faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Rasulullah selesai bersiwak, beliau mengangkat tangannya atau isba'ahu atau jarinya. Kemudian mengatakan firrafiqil a'la. Ini perkataan terakhir Bapak Ibu Rasulullah. Kalau di hadis sahih itu firrafiqil a'la. Perkataan Rasulullah itu di langit yang tertinggi. Beberapa ulama menjelaskan saat itu Rasulullah itu ditanya, "Memilih tetap urip mendunya apa surga?" Beliau menjawab, "Ar-rafiqul a'la" atau "fir-rafiqil a'la". Maka riwayat mengenai sing tersebar kan biasanya umati lah tadi.
Mohon maaf, itu dalilnya kurang kuat. Lebih kuat yang ini dalilnya. Ya. Firrafiqil sambil mengangkat tangannya. Kemudian beliau mengatakan 3 kali, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la, firrafiqil a'la. Beliau memilih untuk berada di surganya Allah 3 kali. Summa qudiya alaihi, setelah itu beliau meninggal. Wa kana taqulu mata baina hakinati wa dakinati. Jadi beliau itu meninggal di antara 2 tulang belikatnya ibunya Aisyah dan dadanya. Jadi apa namanya? Di pangkuannya itu. Jadi memang kematian terindah itu di sisi orang yang kita cintai. Saya punya bapak, gitu. Bapak saya itu mengatakan, "Us aku loro kok wae aja digawe rumah sakit." Bapak saya itu mengatakan itu. Saya cerna-cerna bapak itu. Kalau memang ada kelemahannya kalau kita itu meninggal di rumah sakit. Apa itu? Kalau kita sampai masuk ke ruang ICU, nggak ada yang boleh masuk kecuali dokter yang nangani. Kira-kira dokter ini pun nonton la ilaha illallah mau nonton nih. Boro-boro. Orang mikir kata sebenarnya. Jadi nggak ada yang mentalkin kita, Bapak Ibu. Padahal di saat nanti kita di akhir-akhir hayat kita, nanti setan itu akan berdatangan untuk mencegah kita itu mengatakan kalimat-kalimat thayyibah. Karena ada hadis yang mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nek kita bisa mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayat kita, itu kita akan masuk surga. Wong sekelas Imam Ahmad aja, yang Imam Kibar aja, ketika beliau sakarat aja, beliau didatangi syaitan gitu. Walaupun beliau bisa mengusir syaitan gitu. Tapi orang-orang bingung saat itu, anak-anaknya yang cerita itu bingung. Kok Abi ngomong dini gitu. Mau nyentak-nyentak gitu, mau nyenani wong gitu. Ternyata lagi marahi syaitan yang mau datang mengganggu kita. Nah, jadi memang apa namanya ya? Kalau bisa kita itu meninggal itu di pangkuan orang yang kita cintai. Tujuannya biar tetap bisa memastikan kita dalam keimanan, Bapak Ibu. Kita dalam keimanan ketika kita meninggal. Makanya ya ada hadis Iqra'u ala mautakum Yasin ya. Bacakan orang yang mau meninggal atau mayit-mayit kalian itu surat ya Yasin. Itu penjabarannya itu sebenarnya bukan sesudah kematian, tapi sebelum kematian. Biar dia itu bisa meninggal dengan tenang. Karena kandungan surat Yasin itu luar biasa, menceritakan tentang kehidupan akhirat. Jadi apa namanya? Membaca surat Yasin yang paling dianjurkan itu justru sebelum kematian, untuk mentalkinnya. Nah, kemudian setelah itu di sini disebutkan bahwa faidah yang bisa diambil dari hadis ini sangat banyak. Yang pertama adalah al-istiyabu bisiwaki roti. Kita itu disukai kalau bersiwak dengan siwak basah, Bapak Ibu. Jadi memang nek jenengan niku siwakan, niku nanti enten pilihan kayu yang basah dan yang kering. Dan siwak niku oleh-oleh paling murah termasuk itu Bapak Ibu. Jenengan besok kalau umroh atau haji, niku banyak dijual siwak sing apa jenenge? Karetan ngoten niku. Karetan sak gempel ngoten niku murah banget. Niku namanya siwak kering. Ya, karena kayunya sudah kering. Niku nggih rada sering gitu. Nek jenengan tumbas sing kualitas bagus kan foto herbal yang 20.000, 25 niku dia masih basah. Karena dia apa niku? Dipres pakai plastik kemudian masih lembab. Nah, niku nek dipakai untuk siwak, niku jauh lebih lembut daripada yang kering. Nah, jadi memang ada jenis-jenis kayu siwak. Nah, nek pakai odol gosok gigi nggih niku kan nek jenengan sikatan kan mesti sikatnya nggih dibasahi dulu nggih. Enggak mungkin kering-kering langsung digosok ning untung ngoten niku.
Takutnya nih di sikat giginya ada hewan atau apa juga Bapak Ibu. Kadang kan semut itu suka bersembunyi di situ. Nah jadi nek mau siwak niku yang basah. Kemudian yang kedua islah usiwak wa tahyiatuhu. Siwak niku harus dijaga, diperbaiki kalau rusak, kemudian disiapkan kalau mau dipakai. Nek jenengan pakai sikat gigi ya aja sing wis mencet wis rono rene sikate gitu ya, ulune gitu. Supaya diganti ya diganti. Nek sing wis ra layak wis dienggo gosok WC wae gitu ya. Jadi karena itu terkait dengan hasilnya nanti Bapak Ibu. Nek pasta giginya bagus, pasta sikat giginya bagus, nyaman, nanti juga bersih. Terus kan jenengan itu diajari, nek sikat gigi niku ojo kiwoten. Bersiwak niku yang bener ke atas tuh. Nek pakai kayu ngeten iki. Ojo ngene. Nek sakniki kan amarga cekelane ngeten terus digosok ngeten ya. Niki ora bakal resik ben digosok ping 1000 Bapak Ibu. Nek teng SD itu diajari bulat ngoten niku. Bentuk lingkaran. Nah, itu karena di sela-sela ini harus termasuk kemasukan bulu-bulunya. Jadi biar bisa masuk sampai ke sela-sela gigi. Sela gigi ini langsung dicubleki ngagem namanya tusuk gigi, lek sodo lek bolong nih gitu. Jangan, nggak rekomendasi Bapak Ibu nih. Jangan pakai apa nih sapu duk tinggu nyapu lantai dijikuk tinggu ngersih ini terus. Nah itu banyak bakterinya. Nek kayu siwak niku enten penetralisir bakterinya Bapak Ibu. Kayu siwak niku memang pilihan. Nah nek pakai sikat gigi nggih, napa niku sing sikatnya lembut gitu nggih, bulunya lembut. Tapi yang halal nggih karena ada bulu sikat yang haram yang terbuat dari bulu babi misalkan. Cari yang ada logo halalnya. Sudah ada logo halal, insya Allah sing nanggung mungkin sing ngeki logo niku. Jadi biasakan anak itu nek beli nopo mawon jajan makanan atau apa itu yang ada logo. Mohon maaf saat ini kan dengan nek belanja ning Cina ini gampang saat ini lewat market place niku jenengan tuku saka toko-toko Cina niku gampil. Cuman harus dipastikan itu halal napa mboten. Enten logone mboten nggih. Karena memang sekarang zaman di mana semua orang memanfaatkan apa saja yang penting untung. Yang penting untung. Kemudian setelah itu yang ketiga al-istiyaku bisiwakil ghair ba'da tathhirihi wa tanzifihi. Bolehnya bersiwak dengan siwaknya milik orang lain. Ini nek sikat gigi yo gila kayak. Nek sikat gigi ampun. Karena sikat gigi itu plastik. Takutnya nanti nek apalagi mohon maaf ada orang yang sakit. Kenapa niku sing menular niku TBC teman-teman niku tuberkulosis niku. Minimal dari air liur, hati-hati. Nek pasta, nek sikat gigi jangan ganti-ganti kecuali dengan keluarga silakan jangan kebojoan sikat siji wong loro nggih mboten napa-napa ben mesra misale mboten napa-napa. Tapi nek kayu siwak niku mboten napa-napa Bapak Ibu. Karena kayu siwak itu memang sudah mengandung zat-zat khusus yang bisa menetralisir. Maksudnya itu memang sudah faknya di situ dalam artian itu kayu itu diciptakan untuk ngersiki untune sapa wae gitu ya. Jadi boleh-boleh saja joinan itu asal. Tapi syaratnya harus dibersihkan terlebih dahulu, dicuci dan sebagainya. Kemudian yang keempat al-amal bima yufham minal isyarah wa dalalah. Bolehnya kita itu beramal sesuai dengan isyarat atau petunjuk. Nah itu sebenarnya nggak masalah. Aturan-aturan yang dibikin dengan isyarat itu boleh Bapak Ibu.
Karena isyarat dan petunjuk itu termasuk dalil syar'i. Selama itu mafhum dan ma'ruf ya. Misal di sini ditulisi ada gambar rokok disilang. Nah, ini tandanya di sini nggak boleh ngerokok, no smoking artinya. Nah, itu sudah mencukupi seandainya nanti ada orang yang melanggar jalan hukum itu boleh-boleh saja. Atau misalkan ada gambar HP disilang, itu boleh-boleh saja. Itu tandanya tidak boleh mengoperasikan HP di tempat tersebut. Ono gambar mau turu disilang, masjidnya oleh ibu turun gitu. Walaupun ya, saya nggak setuju itu, boleh-boleh aja. Para sahabat banyak yang tidur di masjid, yang penting beradab itu aja. Yang penting kalau tidur di masjid beradab, ojo ngileran dan sebagainya, gitu nggak boleh. Harus tahu diri. Kalau ngecas ya ojo turun di masjid, gitu. Karena itu nanti mengganggu kenyamanan. Nek sudah mengganggu kenyamanan, itu nanti bisa jatuhnya ke dosa. Jadi isyarat itu boleh. Nah, kemudian selanjutnya adalah al-rafiqul a'la hum al-musyar ilaihim fi surati nisa wa hum alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Rafiqul a'la niku tempat Bapak Ibu surga yang di dalamnya itu diisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 69 bahwa surga yang ditempati oleh orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Ada 4 golongan. Siapa itu? Pertama golongan Nabi. Kemudian yang kedua adalah siddiqin, orang-orang yang keimanannya tulus luar biasa, yang benar dan membenarkan, yang dia itu wis tingkatannya kayak Abu Bakar As-Siddiq. Nah itu orang-orang yang siddiq, yang keimanannya jujur, tulus. Nah, kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang terakhir as-shalihin, orang-orang yang beramal saleh. Nah, kita itu kayaknya peluang yang paling memungkinkan yang as-shalihin ini Bapak Ibu. Gitu. Kalau nabiyin sudah nggak mungkin. Terus siddiqin itu ya memang benar-benar orang yang tauhidnya lurus dan mukhlis tenanan, itu ya saat ini waktu abad tantangannya tinggi gitu. Tapi tetap ada dan banyak. Kemudian orang-orang yang mati syahid, yang sekarang boleh mati syahid itu nggak sembarangan, karena berjuang berperang di jalan Allah saat ini juga harus benar-benar murni karena Allah, bukan karena faktor-faktor yang lain, bukan karena kelompok dan sebagainya gitu. Dan saat ini ya susah untuk mencari hal yang seperti itu. Nah, kalau solihin kita berupaya untuk senantiasa memperbaiki diri, nah itu masih ada peluang gitu. Ya, dan makanya doa kita kan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, seandainya kita pun nggak masuk ke 4 golongan ini Bapak Ibu, cintai saja orang-orang yang masuk golongan ini. Karena orang yang mencintai itu akan dikumpulkan beserta orang yang dicintai. Anta ma'a ahbabta, kamu besok akan dikumpulkan bersama dengan orang yang engkau cintai. Cintai para nabi, para siddiqin, para syuhada, pada para orang-orang soleh. Dicintai Bapak Ibu, biar kita dikumpulkan bersama dengan mereka. Sebenarnya ini masih ada satu hadis, nggak apa-apa kita percepat saja, dari Abu Musa al-Asy'ari. Beliau mengatakan bahwa aku mendatangi Nabi, beliau sedang bersiwak dengan siwak basah, kemudian beliau itu membersihkan lidahnya dengan ujung siwak. Jadi sebenarnya yang disikat gigi ini mboten untuk tok, termasuk lidah itu juga disikat Bapak Ibu. Saya pernah melihat namanya sikat gigi sing ujungnya itu bukan ujungnya, di balik sikatnya itu ada namanya kayak gerigi-gerigi atau gelaret-gelaretnya itu untuk membersihkan lidah. Nah, lidah itu juga dibersihkan Bapak Ibu.
termasuk bersiwak itu lidah dibersihkan karena Rasulullah juga membersihkan lisannya. Nah sekarang ada alat khusus, terus bedang nonton di seret, nanti lidahnya bersih. Nah kemudian beliau itu sampai mengatakan ini sampai ngomong ini jerune itu jerone blokek ngoten niku. Main jenengan mboten ampun mboten usah napa niku kaget nek wong sikatan ngantek. Wah, ngoten niku. Ya aja ngoten nggih jenengan. Maksudnya jangan berlebihan gitu. Apalagi di tempat umum nanti bikin orang jijik gitu. Tapi Rasulullah sampai begitu, ngantek koyo wong mutah ngoten. Saking tenangannya wis sikatan terus ning bersihin lidah juga gitu. Wasiwak fihi ka'annahu yatahawwa. Beliau itu mensiwak mulutnya sampai mengutah gitu seolah-olah. Nah, di sini intinya poinnya di hadis terakhir niku yang dibersihkan dalam bersiwak tidak hanya gigi tapi juga lisan atau lidah. Ngoten nggih Bapak Ibu. Ada yang ditanyakan mboten Bapak Ibu mengenai siwak ini? Ada yang baru pertama kali dengar istilah siwak? Siwak ini gosok gigi, gosok gigi. Nah, ini saja dari saya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kenapa kita belajar ini? Karena ini sangat penting kaitannya dengan sholat Bapak Ibu. Dan bisa nanti dipraktekke sak-sabete. Bahkan di dalam hadis yang lain itu diceritakan Rasulullah yang mau masuk rumah aja siwak, wudu siwak, jadi ketemu bojone niku anggone wangi, mulute gitu nggih. Kemudian badannya bersih. Nek wong Jawa niku nek balik saka Jawa niku dipun mampir ning napa ning paling burisik diken cuci kaki gitu nggih. Aslinya itu sunahnya berwudu ya. Berwudu. Nah, makanya di depan rumah sediai keran Bapak Ibu. Wudunya usah ning kamar mandi gitu. Jadi di apa nih di depan rumah sudah wudu, kemudian sudah gosok gigi, masuk rumah istrinya ngobrol itu anggone seger. Nah, jadi Rasulullah itu luar biasa dalam kehidupannya sehari-hari dan kita harus mencontohnya. Kalau ingin mendapatkan ya mungkin ini saja dari saya. Seandainya ada yang salah, mohon maaf, itu dari kebodohan saya pribadi. Seandainya ada yang benar, itu murni petunjuk dari Allah. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sakit tersebut. Baik, yang pertama masalah bacakan surat Yasin kepada orang yang mau meninggal. Sebenarnya Bapak Ibu, Al-Quran itu kita yakini syifa, obat nih. Kita nggak tahu dia akan meninggal atau malah urip, orang mati-mati gitu misalnya. Nah, itu nanti kita niatkan baca Qur'annya itu sebagai talqin dan sebagai ruqyah ya. Walaupun sebenarnya semua Al-Quran bisa dipakai, tapi ada ayat-ayat tertentu yang memang bisa dibaca untuk orang yang sakit. Sebenarnya nggak cuma Yasin ya, kayak Al-Fatihah. Al-Fatihah itu enggak ayat ruqyah, bahkan itu ma'ruf. Bahkan hadis-hadis sahih itu menjelaskan sahabat itu menyembuhkan luka bisa itu dengan Al-Fatihah itu. Jadi memang ayat Al-Quran itu syifa. Jadi kita yakini seperti itu. Nah, masalah Yasin atau apapun yang lain itu memang secara umum itu semua Al-Quran bisa dipakai untuk meruqyah orang yang sakit. Kemudian ada ayat-ayat khusus yang memang punya keutamaan tersendiri ya. Salah satunya Yasin itu, walaupun sebenarnya ini hadisnya gitu. Hadis yang iqra'u ala mautakum Yasin itu banyak yang mendoifkan. Sedangkan nggak semua ulama kan membuang doif terus nggak dipakai, itu kan nggak gitu juga. Ada beberapa hadis doif yang bisa dipakai kalau dia tidak menyelisihi hadis yang sahih. Nah,
atau untuk sekedar fadilatul amal. Nah, ulama yang masih memakai hadis ini itu memberikan penjelasan dibacakannya ketika menjelang kematian. Karena kalau setelah kematian faedahnya menjadi sedikit. Nah, paling faedahnya ya hanya pahala baca Quran secara umum ya. Tapi nek misalkan dia masih kondisi hidup, kemudian kok dia paham maknanya, itu bisa menjadi pengingat dia sebelum kematian, penuntun talqin tadi fungsinya. Ataupun seandainya dia itu tidak paham, ya minimal untuk meruqyah dia. Kemudian apakah boleh mengajak orang-orang yang lain? Ya silahkan aja, nggak masalah. Itu yang penting tidak dijadikan kebiasaan dan sebagainya gitu. Maksudnya tidak harus kudu koyo ngoten tradisi orang mau meninggal harus diyasinkan secara bersama-sama, itu nanti jadi syariat baru lagi gitu. Tapi nek misal hanya karena insidental ya kita niatnya untuk meruqyah, untuk mendoakan ya saya rasa nggak masalah. Jadi memang ibadah itu kalau kita nggak hati-hati nanti bisa terjerumus ke bid'ah gitu ya. Nah, maka kenapa kok bisa menjadi bid'ah? Biasanya karena itu dipaksakan harus seperti itu, gitu. Dirutinkan dengan tanpa ada dalil yang secara khusus menjelaskan hal tersebut. Nah, tapi nek misal kita tidak mengatakan harus seperti ini dan sebagainya, itu bisa memakai dalil-dalil keumuman, gitu. Kayak Al-Quran itu syifa dan sebagainya, ya itu sah-sah saja. Gitu. Ngoten nggih, walau a'lam bisa.